Ini nama majlisnya Tanwirul Qulub, mungkin diinspirasi oleh nama satu kitab oleh Syekh Amin Al-Kurdi, namanya Tanwirul Qulub, yang membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dilanjutkan dengan fikih dalam perspektif madhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tanwirul Qulub dalam arti dan pengertian pencerah jiwa, penerang hati. Ini menjadi penting buat kita, karena memang itulah sesungguhnya yang dipentingkan dan dibutuhkan hari ini. Kalau bicara tentang kecerdasan akal manusia hari ini sudah mencapai puncak kecerdasannya, tetapi kecerdasan hati ini menjadi problem besar dalam peradaban manusia masa kini. Maka itu Majlis Taklim menjadi sangat penting bagi kita untuk menghidupkan kembali suasana hati yang tercerahkan oleh hidayah Allah. Hati yang bersih, yang bisa menangkap sinyal-sinyal ketuhanan, yang bisa memahami ayat-ayat Allah, bisa melihat kebesaran Allah, mampu mendengar segala ayat-ayat yang dibacakan, apakah ayat-ayat Qur'aniyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Karena kalau tidak kita berupaya untuk menghidupkan kembali hati ini, atau sebaliknya kita hanya fokus dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi semata, yang mengotori hati kita, dan kecenderungan hanya membangun kecerdasan akal, kecerdasan rasional saja, ini tidak menutup kemungkinan perilaku jahiliyah akan menghinggapi kehidupan manusia. Karena kalau bicara kecerdasan, manusia dari zaman dulu tuh udah cerdas. Bagaimana kaum Ad, kaum Thamud, bagaimana juga Fir'aun itu mampu menata satu dinasti yang membangun peradaban Mesir kuno. Itu bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang cerdas. Gak mungkin kalau mereka bodoh mampu menata sebuah peradaban dunia yang spektakuler tercatat dalam peradaban dunia, dan mampu membangun kecerdasan dan kemakmuran bagi masyarakat Mesir kala itu. Tapi pada waktu yang sama hati mereka mati, tidak mampu menangkap sinyal-sinyal ketuhanan. Apakah zaman kita berulang semacam itu? Saya yakin yang ada di sini bukan orang-orang tipikal itu. Yang ada di sini orang-orang cerdas semua, cerdas akalnya, terang hatinya. Calon-calon penghuni surga, kelihatan dari wajahnya penuh harapan. Iya, kalau lagi ngaji begini kayak orang bener semua. Harapannya satu, surga. Betul. Tapi harapan jangan cuma sekedar harapan. Jangan seperti perilaku Bani Israel yang mengklaim surga itu kapling mereka. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kita ini tidak dianggap bakal menjadi penghuni surga buat mereka. Nggak kelas orang Lampung masuk surga. Kata Bani Israel, surga buat kami. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Orang Lampung apa itu? Nggak masuk. Kata Bani Israel, kata dia. Tapi apa kata Allah kemudian? Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka saja. Ini bukan termasuk orang yang sedang berangan-angan. Ini saya yakin. Yakin masuk surga? Yakin masuk surga? Yakinnya boleh, tapi jangan terlalu pede. Tapi buatnya kayak Bani Israel lagi, mau ujuk-ujuk surga. Kalau saya bahasa Betawinya ujuk mau surga, emang surga punya bapak moyang ente? Tiba ngaku Islam doang, tiba ngaku beriman doang mau masuk surga.
Kata dia yang penting Islam tadi. Loh, kenapa yang penting Islam? Karena yang masuk neraka sama orang kafir, orang Islam mati yang masuk surga. Dia bilang gigi lu betato. Ente baca dong Quran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan bahwa kami adalah orang beriman langsung bisa masuk surga? Dibiarkan begitu saja, cuma sekedar mengatakan kami beriman, selesai? Tidak, kata Allah. Padahal mereka belum diuji. Artinya Allah akan uji dulu, mau dilihat dulu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah pernah kami uji umat-umat yang ada sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, maka akhirnya sungguh-sungguh Allah tahu siapa yang benar-benar beriman. Wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang dusta dengan imannya. Kata ulama ketika membahas ayat ini dalam tafsirnya, salah satu tafsir Wahbah Zuhaili, ujian orang beriman setidaknya 3. Yang pertama berupa perintah, sejauh mana mereka menjalankan perintah-perintah Allah. Adakah semangat imtithal li awamirillah? Yang kedua diuji dengan berbagai macam jebakan-jebakan, aturan-aturan seperangkat hukum berupa larangan-larangan yang menggiurkan. Mampukah mereka untuk ijtinabun nawahi? Lalu yang ketiga, Allah akan uji dengan berbagai macam bentuk musibah dan kesulitan hidup. Bisakah mereka bersabar? Ini juga yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, panjang lebar. Mau dilihat dulu, mau ujuk-ujuk mau ke surga. Bayang kagak ngaji kagak mau ke surga. Ya kalau masalah pengen, mas semua pengen. Dah belayan tuh pengen ke surga. Saya udah nanya, ini mah bukan katanya Pak, saya tanya orangnya langsung, udah. Bukan katanya, asli. Saya datengin orangnya, bener pengen ke surga juga dia. Kalau kagak percaya ntar pulang dari sini Bapak cari bajingan tengik yang lagi mabok, lagi sempoyongan. Makanya bagi lagi nungging di got, Bapak angkat palanya tanya, surga apa neraka? Surga cing. Semua, termasuk yang di sini ini semua ini. Makanya saya bilang tadi, wajahnya wajah calon-calon penghuni surga, wajah pengharap. Ya karena kita masih itu masih ngarep tuh Bu. Kalau nggak ngarep gimana? Sebab yang namanya calon itu bisa jadi bisa. Kan bilang di calon-calon penghuni. Yang namanya calon itu bisa jadi bisa enggak. Kemarin calon wali kota, Bu Bupati di sini. Calon wali kota berapa pasang kemarin di sini? 2, 3. Yang jadi berapa? 1 yang gagal. Berarti antara yang jadi dan yang gagal banyakan mana? Nah ini calon nih. Tapi biarlah itu mah calon jabatan dunia, yang jadi 1 yang gagal banyak. Tapi kalau ini calonnya, pintunya dibuka oleh Allah bukan 1, 8 pintu sorga dibuka. Ilokan kagak ada yang 1 buat kita. Apa ilokan bahasa Betawi itu? Masa sih dari 8 pintu nggak ada jatah kita 1? Masa sih nggak kebagian? Abongan amat Pak. Ini kalau ibu-ibu pintu surga mau buka 8-8-nya mau saya kasih tahu. Ibu-ibu mau nggak? Itu pintu surga ibu boleh buka semua itu. Ibu mau masuk pintu mana aja bisa lolos itu, terserah itu ibu. Syaratnya 1. Apa? Taat masuk.
Iya. Apabila seorang perempuan mati, wa zawjuha radin anha, suaminya ridho kepada dia selama bergaul, dakhalatil jannah min ayyati abwabin sya'at, dia boleh masuk dari pintu surga yang mana aja nggak dilarang, sama malaikat yang mau lewat mananya beros. Hebat. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Tuh Syekh Nawawi Al-Bantani angkat di dalam kitab Ungqudul Lujan riwayat itu. Kenal Syekh? Kenal Syekh Nawawi? Kenal? Saya juga nggak kenal, tapi kita tahu ada ulama Banten yang mendunia, yang diakui kealimannya, diakui kapasitas ilmunya. Beliau adalah orang yang pernah membawa bendera kebanggaan bagi bangsa ini di kalangan ulama-ulama dunia. Syekh Nawawi Kanara Al-Bantani, luar biasa. Banyak orang Banten kayaknya, wajahnya kelihatan orang Banten beda, tampang jawaranya kelihatan. Salat khamsaha, puasa salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan sebulan, wa ata'at zaujaha, wa hafizat farjaha, taat sama suami. Tuh kemudian jaga perabotan dijaga, jangan dijembreng-jembreng. Itu pun dikatakan dakhalatil jannah, dijamin masuk surga. Yang susah ini nih, susah ini. Tapi anehnya Pak, begitu banyak dalil menjanjikan surga buat perempuan. Ketika Nabi Mi'raj itu Nabi melihat neraka dan melihat surga. Justru sebaliknya, di neraka perempuan melulu. Begitu ditanya-tanya kenapa perempuan di neraka, Nabi pengen tahu, kasihan sama perempuan. Kenapa sih? Dan kemudian ketika Nabi ceritakan itu kepada umat, umat pun mau tahu kenapa perempuan banyak di neraka. Masya Allah, ibu mau tahu? Jawabannya gak enak kata si ibu. Pasti gak enak jawabannya. Pasti gak enak jawabannya. Udah kalau nggak enak saya nggak usah jawab. Udah tahu dia, udah tahu maksudnya. Iya udah tahu. Udah satu aja udah. Kagak pintar syukur sama laki. Tuh sebabnya. Kagak ada terima kasihnya, dikasih berapa aja kurang, dikasih banyak kurang, dikasih banyak habis, dikasih sedikit kurang. Suaminya diperes aja, udah darahnya nggak keluar, bisa diperes aja. Punya suami susah dibandingin laki orang, sakit rasanya Pak. Suami dibanding-bandingin, mana suami lemah dibandingin malah kembang, orang jadi laki kayak yang pohon dia. Dia mah pinter Bang, jadi laki, pinter nyari dia bisa nyenengin bini. Nggak kayak abang jadi suami geblek Bang. Oh iya, sakit nggak hatinya gitu. Gue dengerin tuh, sakit semua tuh dia. Oh dia sakit, gagal masuk surga. Orang mestinya diredok dulu baru di sini. Makanya laki-laki itu biar petot-petot kunci surga. Jangan macam-macam. Biar jidat ibu sholat malam jidat sampai pada hitam. Puasa Senin Kemis, puasa Daud badan sampai kurus kering. Jalan ke majelis taklim lapangan pada lebar kayak gajah. Tapi sama suami nyakitin, bikin suami kecewa, bikin suami sedih. Hati-hati. Neraka. Ya Bu ya. Ya kan lagian juga kemana-mana juga Mak, Bu. Masya Allah, kemana-mana juga namanya istri mah tergantung lakinya ya. Bener Bang tuh, bener dia. Tergantung lakinya tuh.
Dan saya mau balikin, tanwirul qulub ini mencerdaskan hati itu yang mahal hari ini. Banyak orang pintar sekarang, tapi yang cerdas hatinya nggak banyak. Apalagi sampai tingkat mukasyafah, Allah angkat hijab, tembus pandang. Dia bisa membaca tanda-tanda zaman. Semakin sedikit yang kayak begitu, yang bisa memahami makna hidup saja itu udah cakep untuk orang-orang kayak kita. Memahami makna hidup saja udah cukup buat kita. Untuk kelas kita nih, kelas awam, setidaknya paham untuk apa Allah hidupkan kita. Jangan sampai kemudian apa yang Allah bilang dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka paham untuk urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat mereka lalai. Mereka pintar untuk urusan dunia, tapi geblek sama urusan akhirat. Kagak paham-paham sama urusan agama. Kamu urusan dunia cerdas. Orang gak pernah sekolah aja sekarang main bebek lancar. Iya, nggak sekolah padahal. Ngerti tuh kalau nggak makan perutnya lapar, paham. Tapi kenapa dia nggak paham? Kalau dia tidak menambah ilmunya, tidak menambah kualitas imannya, hatinya lapar, nggak pernah dia paham itu. Kenapa dia tidak paham juga? Kalau telinga tidak mendengar ayat Allah, jiwanya akan kosong. Kenapa dia nggak ngerti itu? Kenapa matanya tidak bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah dalam fenomena alam semesta ini? Yang mereka paham hanya barang-barang cakep aja. Kalau lihat barang antik ngerti dia, tapi lihat kebesaran Allah sulit. Padahal ini alam semesta merupakan tanda-tanda kebesaran. Orang lihat gedung gede pak, lihat gedung besar, itu cecak pindah ke mulut pak. Iya kan? Gitu kan? Iya. Melihat keajaiban buatan manusia, cecak pindah ke mulut. Tapi pernahkah dia mengagumi ciptaan Allah yang berupa bumi langit ini? Biasa-biasa aja. Bahkan dia naik ke gunung juga cuma buat selfie doang. Akhirnya kepleset, jatuh, mampus. Itu kan nggak cerdas namanya. Hatinya tumpul, jiwanya mati. Mereka cuma paham urusan dunia, tapi hal-hal yang sifatnya rohaniyah, wahum anil akhirati hum ghafilun. Pak, kalau bapak ngelihat ada sebuah lampu besar, ini lampu besar ya, besar gak ini? Coba ada lampu diameternya 200 meter, sebuah lampu 200 meter diameternya, kira-kira kelilingannya berapa itu? Ini udah jalan mata-mati hitung dewek deh. Pasti yang ngelihat itu bakal geleng-geleng kepala. Masya Allah. Gitu kan? Pernahkah kita geleng-geleng kepala memuji Allah, bertasbih kepada Allah ketika melihat matahari terbit? Padahal berapa juta watt itu matahari? Biasa aja pak, tuh matahari dari mulai nongol sampai tenggelam lagi, nggak pernah kita geleng-geleng kepala. Biasa-biasa aja. Padahal itu seperti apa besar? Jauh lebih besar dari bumi kita tempati ini. Melihat ciptaan manusia kita kagum, tapi melihat ciptaan Allah kita tidak punya kekaguman apa-apa. Dan yang bisa kayak begitu kata Allah, orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzab. Ujungnya ke sono nanti larinya. Begitu melihat kebesaran alam ini, kebesaran Allah di alam raya ini, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di jagat raya ini, satu kesimpulan pada dirinya, Allah maha besar, maha suci Allah dari segala hal yang tidak layak baginya.
dan pada akhirnya dia mengatakan, saya tunduk kepadamu ya Allah, sami'na wa ata'na. Ya Allah, jaga kami dari siksa api neraka ketika setelah kami melihat ini kami masih mengingkari keberadaanmu, kami masih menolak hukummu. Jaga kami ya Allah, pelihara kami ya Allah, jadikan kami orang-orang yang tunduk dan taat kepadamu. Kan begitu maksudnya. Subhanaka faqina ada. Sampai makan aja Pak, kita makan, doa makan coba, doa makan aja. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Pikirin sekali-kali itu doa. Itu baca doa juga nggak dipikirin artinya. Ini dipikirin malah gegarasannya yang mana enakan. Mana kita nggak pikirin? Kan itu makan. Allahumma barik lana bima razaqtana. Ya Allah, berikan keberkahan rizki yang kau berikan kepada kami ini. Kemudian wakina ada, pelihara kami dari azab api neraka. Apa urusannya Pak makan sama api neraka? Ayo bahas dong. Kalau Allah membarik lana fima razaqtana, jelas ini kan lagi mau makan, minta diberkahi supaya makanan yang masuk bukan jadi penyakit tapi jadi sehat. Kan begitu mau kita, betul. Tapi urusannya wakina ada benar kemana lari? Jaga kami dari api neraka. Kalau urusan makan bukan urusan neraka. Ini mana-mana nerakanya apa maksudnya ini? Hello. Jangan melotot begitu, serem mana? Pikirin itu. Kenapa dikit-dikit wakina ada benar? Kenapa? Sebenarnya ujungnya nggak jauh. Kita minta agar kita ini jadikan orang-orang yang tunduk kepada Allah, sehingga kita bisa selamat dari api. Karena semua yang ada di ayat min ayatillah, semua ini adalah tanda-tanda kekuasaan. Maka lihat tuh surah Ar-Rum, skema berpikir orang beriman sudah Allah rancang buat kita. Wa min ayatihi itu kan nggak satu di surah Ar-Rum itu, cuma kita pakai satu doang kalau mau kawin. Iya, dipakai satu doang tuh mau kawin. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin itu pun yang mau kawin juga gak paham. Dia mah ngundang aja orang-orang pakai ayat, gua pakai lagi tuh ayat, ngati mah kagak. Olahaganya dong kayak orang Islam beneran. Tulis tuh ayat kayak bismillah. Mana pacaran nyosor mulu kayak bebek, mana hamil duluan, mas kawinnya Quran, ustadz terjadi saksi, ya musibah. Ada yang begitu? Nggak ada di sini mah. Nggak ada di sini mah. Kita ngaji sampai yang kawin, nggak ada yang kawin. Ngaji ini mah. Masya Allah. Tuh kembali tuh, itu buat siapa sebenarnya? Itu buat orang-orang yang hatinya qulubuhum munawwarun, hatinya tercerahkan, dicerahkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali tutup mata hati kita. Kita selalu minta disibghah oleh Allah. Buka mata hati kita, buka pikiran kita, buka jiwa kita. Minta senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan. Jangan tutup mata hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang jahil, menjadi orang-orang yang tersesat. Kalau sampai mata hati ini mati, maka Allah sudah bilang walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-A'raf 179 kalau kagak salah. Bener. Kalau kagak salah bener. Tapi mendingan aneh. Paling salah menyebut ayatnya. Ayatnya mau bener gak? Bener gak saya baca barusan? Oh kata bener, aman aneh. Makanya saya sekarang ngotot anak saya harus hafal Quran semua. 6 baru 3 yang hafal. Baru 3, tinggal 3 lagi. Itu kecil saya bawa tuh. Nomor 6. Anak saya 9 bu. Kalau ada.
yang ada cuma 6, biangnya baru 1. Deh, Anas bin Malik anaknya 125. Ayo, kita ada orang sekarang anak pengen main dikit-dikitan, anak 2 hidup sejahtera, mana buktinya? Bohong. Pak Harto udah dapat penghargaan dari PBB mampu menekan pertumbuhan penduduk. Mana janjinya bahwa anak 2 hidup sejahtera? Pak Harto nya udah dapat penghargaan dulu, almarhum, berhasil dalam program KB. Tapi berhasilkah membangun masyarakat sejahtera? Iya. Anak 2, 1 budak, 1 gila. Apes ente. Kalau punya anak banyak mah mendingan. Yang 1 budak, yang 1 gila masih ada 10. Harapan masih gede. Ilokan 12 budak semua. Apa anak sekarang bilang, "Loh, anak cukup 2, repot ngurusnya." Pasti repot kalau anak cuma 2 mah. Justru yang punya anak 2 repot. Kenapa? Dia bersaing mulu, Pak. Ini ribut ini, urusan begini berantem, ini berantem, bunjang kepala kita. Coba punya anak 12, ribut 1, keluarin bola, main bola salam berenang, selesai. Kalau cuma 2 mah kerjanya bersaing doang. Kalau ada 4, ada 6, pasti bersaing. Ada yang belain, ada yang nyalain. Kubunya jelas. Tanya orang tua dulu, oh repot apa orang sekarang aja pada belagu. Perempuan main kerjaannya beranak, pada ngomong beranak. Ya benar, perempuan kerjaannya beranak emang. Sampai di surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang mana? Ibu ini punya anak. Ayo, kan nggak punya anak, nggak jadi ibu dia. Betul. Kan berarti makin banyak anaknya, surganya makin tinggi dia. Lu gak ada anaknya, ini mana surganya? Surga babanya doang. Nggak ada surga anaknya. Saya nggak perlu ngomong sono sih urusan. Jadi harus hafal Al-Quran, pokoknya begitu. Kalau mau ngambil mantu boleh bu, nah saya yang pertama umur 22 tahun. Ada perawan cakep boleh, tapi hafizoh hafal Quran. Ini juga boleh, anak saya yang perempuan umur 18 sudah hafal Quran, insya Allah. Mengawinin silakan, nggak pilih yang mana-mana. Satu syaratnya hafal Quran, mau berjuang cukup. Nah itu aja. Iya, nggak penting tuh kaya miskin, nggak ada urusan. Yang penting ente hafal Quran, mau berjuang memperjuangkan agama, saya kasih anak saya. Tapi nggak ada yang cakep anak saya. Ya kayak babanya ada begini, kurang lebih begitu, menggede-gede, bapaknya kecil, tapi ini bukan kecil, bukan pendek, ini kata ibu saya namanya montok. Balik ke ayat tadi, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah kami sediakan untuk neraka jahanam tempat pembakaran kebanyakan jin dan manusia. Kita nggak ngomongin jin sekarang, manusia. Ini manusia bukan ini. Nah berarti kenanya ya. Bacanya depan manusia kan begitu. Kebanyakan jin dan manusia. Jin juga ada nih sekarang. Dia dengerin. Tapi kan kalau saya kagak lihat, gimana urusan gitu mah dipaham kagak? Lihat aja nih. Ini kan manusia nih. Saya ngomong sama manusia. Ya Allah jelas ayatnya, berarti ente yang kena sasaran ayat ini, paham maksudnya. Dengerin baik-baik. Itu neraka udah disiapin buat siapa? Buat kita nih manusia, kata Allah. Yang mana? Yang mereka punya hati tapi tidak mampu memahami. Makanya itu jadi tanwirul qulub, biar paham, dibuka, dicerahkan. Pinter sih pinter, komputer jadi jago, ngerti segala macam, tetek sampai bengek paham. Tapi sembahyang aja nggak benar-benar, sholat aja nggak benar-benar, cemek, lah wudu tangan digulung segini doang, jadi aja. Tidak tabok-tabok. Nah, wala
Aduh, kamu urusan duit detail banget urusan. Kamu urusan ibadah kagak ada detailnya sekali. Asal, semua serba asal. Mereka punya mata kata Allah, tapi tidak mampu melihat. Bukan nggak bisa ngelihat, orang lihat barang cakep aja ngerti kok, tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga, nggak mampu mendengar. Bukan budak sebenarnya, denger. Cuman nih telinganya nggak mau denger yang bener nih. Kamu denger lagu, wow, biar nggak joget, jempolnya goyang. Tulisan lagu menyambung yang mana juga. Asli. Oh, diputar house musik. Tuh ngintir. Dangdut goyang. Yang kayak gitu ngerti. Maka orang-orang yang tipikalnya kayak gini kata Allah, ulaika kal an'am. Enggak bedanya, mereka seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang. Binatang mah begitu pantas karena gak ada akalnya, koloknya sih gede. Kebo kan koloknya gede pak, tapi akalnya nggak ada. Namun begitu yang namanya kerbau biar nggak punya akal pak, tunduk sama aturan. Di dalam jangan ya jangan, kerbau meminggir pak, kecuali kerbau gila. Bener. Katanya punya pak, jangan situ, jangan naik mundur. Bebek juga begitu, dibilang jangan mundur. Manusia, kalau udah maunya, jangankan orang lain, jangankan PRT, banyak dilawan. Itu manusia. Kerbau biar nggak punya otak, alhamdulillah sampai hari ini belum pernah nyolong jemuran orang. Betul. Kerbau manfaatnya banyak, hidupnya bisa buat ngeluku, bisa narik gerobak. Manusia udah bandel, kasih manfaat sama orang, jahat aja laku. Manfaat malah kerugian di mana-mana. Tetangganya nggak pernah aman, naruh sendal aja hilang. Betul. Dikasih jabatan, nyolong kerjaannya, rakyat jadi rusak, negara jadi hancur. Dari bilang kagak boleh, gak ada yang awasin KPK. Ini kagak lihat tiap hari tangkepin tuh KPK. Emang dasar budak, dasar buta matanya. Ya tetap aja besok ada lagi ditangkap, ada lagi ditangkap, akan begitu ditangkap. Untung ente nggak jadi pejabat. Untung saya nggak jadi pejabat. Kalau jadi pejabat belum tentu juga kagak ketangkap. Ini mah kagak ketangkap orang kagak bisa nyolong. Kenapa bisa nyolong? Kagak ada yang dicolong. Kalau ada yang colong mungkin juga lebih rakus kita. Betul. Makanya dia suka ngatain orang. Lah, ini kan yang pada ketanggal sekarang yang dulu zaman Pak Harto suka ngatain mulu. Ganti. Lah. Itu lagi-lagi tuh, ininya tidak cerdas. Tapi lihat kerbau itu manfaatnya besar. Dipotong aja dagingnya bisa direndang, disemur, didendeng. Daging orang paling Sumanto. Tapi Sumanto udah tobat, sekarang Sumanto jadi ustaz. Kulitnya turbo, bisa buat bedug, bisa buat kikil. Buntutnya bisa buat kecut. Tanduknya bisa buat gagang golok. Ujung tanduknya bisa buat pincer, buat dadu. Yang hobi judi buat koprok. Kan tanduk kebo itu. Yang mahal koprok dari gituan pak, tanduk kebo. Mantap. Jeroannya dibikin soto, namanya soto babat. Tulangnya dibikin sop. Betul? Sampai kotorannya kerbau manfaat. Buat apa? Kotoran itu. Kerbau mah begitu tuh, atau masih cari orang masih. Dan orang kalau nginjek tai kebo nggak sengit, beda menginjek tai ente. Ayo buktiin, nggak percaya? Kita lagi mau berangkat udah dandan, udah rapi pak. Begitu jalan nginjek tai orang.
baunya mulai menyengat. Ini sumpah serapan dia keluar dari mulutnya, apapun keluarnya. Sialan, kurang ajar, nggak mau mampus manusia, kan begitu ucapan. Padahal mungkin mertuanya ya. Tapi kalau nginjek tai kombong orang nggak sengit begitu. Apes banget gua. Segitu doang ngomongnya. Kagak sadis. Nggak ngomong mampus pokoknya. Enggak. Tuh lihat bandingannya. Dahsyat nggak bedanya? Ya Allah. Masa kita mau disamain binatang sama Allah? Ya pantas orang perilaku kita nggak jauh begitu, bahkan lebih jahat dari binatang. Maka itu kemudian sekali lagi saya katakan, majelis taklim buat kita menjadi sangat penting. Jangan hanya pikir dan kerja urusan dunia, jangan hanya pikir membangun kecerdasan akal, tapi bagaimana membangun kecerdasan hati. Tempatnya di mana? Di majelis taklim. Syukur-syukur mau fokus, yang lebih fokus lagi tafaqquh fiddin, pesantren. Kalau tua bangka kayak gini kan masuk pesantren kan jadi repot semua. Yang masuk pesantren ya anak-anak kita dah, bapaknya emaknya jangan jauh dari majelis taklim. Supaya apa? Selalu tercerahkan. Daya tarik dunia, euforia dunia, hingar-bingar dunia sering membuat mata hati kita ini semakin tertutup oleh ambisi syahwat duniawi kita. Itu sebenarnya. Dan secara sistematis pernah diungkap oleh seorang ulama muhaqqiqin, Syekh Ibrahim bin Adham, yang dikenal dengan sebutan Abu Ishaq. Beliau ketika ada umat bertanya, wahai Tuan Syekh, kami ini sudah sering berdoa kepada Allah, dan Allah yang perintah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan perkenankan permintaanmu. Wahai Tuan Syekh, kami sudah berdoa sesuai yang diperintah, tapi kenapa doa kami sampai hari ini tidak juga kunjung diijabah oleh Allah? Kira-kira pertanyaan itu nyampe nggak sama kita? Kita udah sering berdoa tapi roman-romannya kagak ada rasa-rasanya di doa kita. Pernah ngerasa nggak kayak gitu? Pernah ngerasa nggak kayak gitu? Itu diungkap oleh kaum muslimin ketika Syekh Ibrahim bin Adham suatu hari berjalan di tengah-tengah umatnya, di tengah pasar, dan orang menghentikan langkahnya karena tahu seorang guru besar lewat di situ, dan mereka mengerumuni. Dan salah satu pertanyaan yang dimunculkan hari itu adalah tentang kenapa kami berdoa tapi tidak kunjung diijabah. Jawaban Syekh, beliau katakan, bagaimana doa kalian bisa diijabah sedangkan hati kalian sudah mati? Itu. Saya tidak ngomongin masalah doa, saya ngomongin masalah hati yang mati. Karena memang majelisnya Tanwirul Qulub. Saya tadi tanya, ini acaranya apaan sih ini? Acaranya menyambut Ramadan gitu. Kalau menyambut Ramadan kan hadisnya man fariha bidukhuli Ramadan. Itu juga sekarang diperdebatkan takhrij hadisnya. Halah, ini bahas apa ini? Ini Tanwirul Qulub, ini aja dah. Mudah-mudahan kagak salah ini ngomong ini malam. Salah nggak ini ngomong? Kalau mau balik mah akalnya ada aja Pak, insya Allah. Minta ilham kepada Allah, apa yang harus saya omongin supaya saya jauh-jauh dari Jakarta kemarin ini gak sia-sia. Saya jauh ninggalin anak bini di rumah. Jauh kemari, lo kan sampai sini pulang begitu aja ya. Lo kan kagak ada manfaatnya sekali gitu. Insya Allah saya angkat kasus ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Syekh Ibrahim bin Adham katakan, hati kalian sudah mati dengan 10 perkara. Artinya menurut analisa dari Syekh Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan bahwa ada 10 perkara yang berpotensi membuat hati manusia menjadi mati. Yang salah satu akibatnya adalah kalau hati ini sudah mati, doa kita tidak akan pernah lagi dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa ruginya dan celakanya hidup ini kalau sudah seperti itu. Rintihan kita tidak didengar oleh Allah.
Kalau rintihan kita tidak didengar oleh pemerintah, nggak ada urusan Pak. Kita lahir juga nggak ada urusan sama pemerintah, betul? Kita nggak diurusin pemerintah juga, kita alhamdulillah bisa hidup. Tapi kalau rintihan kita tidak didengar oleh Allah, mau lari kemana kita? Dan siwa, tidak ada Tuhan lagi selain Dia, selain Allah. Mau kemana? Cuma Allah. Makanya jangan sampai keluhan kita, rintihan kita, sandaran kita ini tidak mau mendengar karena hati sudah mati. 10 perkara itu yang pertama. Araftumullah walam tu'addu haqqah. Itu yang pertama. Kamu mengaku mengimani Allah, mengenal Allah, tetapi kamu tidak melaksanakan hak-haknya Allah. Lalu kita mau tanya, haknya Allah itu apa? Kita tarik, ada benang merahnya dari riwayat hadis Nabi. Ketika sahabat bertanya, apa sih hak Allah terhadap hambanya? Anta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Kewajibanmu adalah agar engkau mengesahkan Allah, kamu ibadah kepada Allah, kamu tunduk kepada Allah, dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Jadi benar-benar bertauhid kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan ikhlas melakukan apapun hanya karena Allah. Jadi beda nih, nggak cukup cuma ngomong beriman doang. Kalau lurah sih cukup, agama ini apa? Islam, udah nyatet, selesai. Lurahnya udah 10 kali pindah juga agama kita belum pindah. Islam juga, orang tulisannya begitu. Betul. Tapi apakah kemudian akan masuk surga KTP kita? Kita salah buatannya KTP-nya penuh di surga, orangnya pada mana? Ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Makanya orang-orang yang sholat itu kan cerminannya orang-orang benar-benar bertauhid, benar-benar ibadah, benar-benar ikhlas. Lihat, Allahu Akbar. Mau kemana lagi? Dan ada lagi yang lebih hebat. Allahu Akbar. Dia tawajuh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan diriku, jiwa raguku kepada Zat pencipta langit dan bumi. Dan dia ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Keren gak itu? Cuman sayangnya kadang-kadang di sini doang, nggak lewat sini. Sini doang. Anak muda tuh lagunya. Sholat Isya jam 7:04 jamaah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jam 8 ketemu pacarnya, dia bilang, "Beb." Nah sekarang ngomongnya begini, "Beb, aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Itu tadi ngomong apa? Ngomongnya hidup matiku hanya untuk Allah. Tapi sekarang bibir ini masih basah tadi. Itu udah bilang, "Beb, jangan tinggalkan aku." Dahsyat tuh. Kemudian dia baca yang rukun, Al-Fatihah, dari puji-puji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Apalagi tuh? Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Lagi-lagi dia ikrarkan kata-kata itu. Lagi-lagi juga berulang, cuma nyangkut di bibir, nggak lewat tenggorokan, masuk ke hati kita. Karena sholatnya masih mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di luar sholat, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Iyyaka na'budu wa embah nasta'in. Sholat mah sholat, tapi ke dukun masih rajin. Ada nggak? Pengen kaya bolak-balik ke rumah dukun, dagang pengen laris ke rumah dukun, dukunnya juga kalau tahu dia dagang, dia mau dagang, dia nggak bisa dagang, makanya jadi dukun. Saya nggak paham sih. Kalau dia bisa jadi kolong berat, dia nggak mau jadi dukun. Ngarepin tamu, nganterin duit,
nyembur orang. Kau udah tahu jadi konglomerat, jangan bakal jadi dukun bro. Ente pengen punya istri yang cantik, datang dari ilmu pengasihan, ya dukunnya aja bininya jeleknya ke bina-bina. Dia juga kalau mau ambil bidadari. Kita pengen kaya ke rumah dukun, rumahnya mau rubuh. Hello, minta ke Allah, angkat tangan, nyerah, pasrah, ngarep. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rizki saya masih ada di langit itu ya Allah, cepat diturunin ya Allah. Udah capek menjadi orang susah ya Allah. Ngomong sono. Wa in kana ba'idan faqarribu, kalau masih jauh ya Allah deketin. Mana mau ngawinin ini belum ada modalnya. Ngomong kan dikasih jalan. Menjerit kepada Allah, jangan sekutukan Allah, hadapkan diri kepada Allah, sandarkan hati kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kalau benar-benar kita mengaku la ilaha illallah. Tuh satu. Jadi kalau kita masih beriman tapi masih nyimpang sama nyimpang sini, nah itu hati-hati. Lama-lama mati nih hati, lama-lama blandel dibilangin tidak paham-paham. Salah buatnya ustadz ngomong jadi balikin lah, ustadz paling ngomong doang, begitu. Dibacain ayat, lah ayat apa? Sudah kayak begini. Apa bedanya dengan Abu Jahal? Apa bedanya dengan Abu Lahab? Cuman hidupnya aja di zaman sekarang. Kira-kira tipikal begitu masih ada zaman kita. Yang pertama, yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kau baca Quran tapi kamu tidak mau amalkan isinya. Quran berisi hukum, Quran berisi i'tibar, Quran berisi riwayat dan kisah, Quran bicara masa depan, surga dan neraka. Apa yang tidak pernah dibahas oleh ilmu apapun, Quran bicara. Riwayat masa lalu yang sejarah tidak bongkar, Quran angkat. Sejarah mana sejarah dunia mengangkat tentang Ashabul Kahfi? Budak sariawat ente gak ketemu sejarah dunia. Ente mau tentang Ashabul Kahfi, ente bisa lihat di Quran. Lengkap kalau bicara Quran. Ini Allah katakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beruntunglah kita yang dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad, dan Allah telah pilih kita menjadi umat yang berpedomankan kepada Al-Quran. Tsumma awrasnal kitaba alladzi lastafainahu min ibadina faminhum muqtasid wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah bi idzni rabbihim. Dzalika huwal fadlul azim, bahwa dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian telah kami wariskan alladzi lastafainahu min ibadina, kepada orang-orang kami wariskan Al-Quran kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Coba ayat itu maknanya apa? Allah turunkan Quran buat umat Nabi Muhammad. Inilah umat pilihan. Allah pilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad, yang Allah kasih kita Quran. Berarti kita adalah umat-umat pilihan yang diberikan oleh Allah Al-Quran itu. Nabi Musa masih kepengen jadi umat Nabi Muhammad. Segitunya Nabi. Kita ini bukan apa-apa. Gak usah orang Lampung pakai ngaku Nabi, gak usah. Kalau hari ini masih ada orang masih ngaku Nabi, norak namanya. Bahkan saya berani bilang orang gila. Hari ini masih ngaku Nabi. Kemarin di Jawa ada yang ngaku Tuhan. Lah ngaku Tuhan. Pas diparanin, lu kenapa ngaku Tuhan? Habisnya ngaku Nabi udah banyak. La ilaha illallah. Kalau bukan gila apa namanya ini manusia? Ayatnya gak usah pakai teks di dalam-dalam lupa. Ayatnya summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina alladzi nastafaina. Kami wariskan Al-Quran alladzi nastafaina, yang telah mereka kami pilih. Jadi Quran ini turunkan kepada umat pilihan ini kita. Maka dengan ayat ini sesungguhnya kita bergembira, dan gembira itu kita tandai dengan memegang teguh-teguh Al-Quran, imsak bil Quran, tamassuk bil Quran. Itu diperintah.
Yang namanya tamasuk bukan cuma megang Qurannya, tapi memegang hukum dan aturannya. Bukan cuma sedang dibaca-baca. Itu yang baca Quran saja, kalau cuma dibaca doang Pak, bisa terancam kalau diabaikan isinya. Tapi insya Allah kita mah di sini yang baca Quran kayak yang dengerin Quran, insya Allah semuanya patuh sama Quran, insya Allah. Saya yakin nggak ada yang ingkar sama Quran di sini, semua orang yakin sama Quran. Cuma sekali-kali kemudian kita abaikan Quran, hati-hati. Stempel Allah bisa bermain, hati ini bisa ditempel, nggak jadi lagi tanpa pilihan, dibuang sama Allah kita. Mau begitu. Maka jangan tutup hati kita untuk selalu menerima ayat-ayat Allah. Ketika ayat dibacakan, kita dengarkan. Ketika ayat dijelaskan, kita pahami. Ketika ayat sudah kita paham, kita berusaha untuk menjalankan isinya dengan sungguh-sungguh. Betul. Jangan sekali-kali ingkar sama Quran. Termasuk ibu-ibu saya ngerti. Baik-baik. Kenapa ibu-ibu banyak pada bandel? Kenapa emang? Quran bilang apa Bu? Ini salah satu ayat ini Bu. Supaya ibu jangan ditutup mata hatinya, biar kasih cerdas, dikasih paham yang betul-betul paham yang betul. Fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahi wanita yang kau suka 2, 3 dan 4. Ayat Quran bukan? Ibu mau tolak, ibu terima ini ayat. Hah? Terima tolaknya ayat. Ibu harus terima. Kalau ibu ngaku sebagai umat Nabi Muhammad dan ibu tetap ingin dipilih sebagai hamba Allah yang layak menerima Quran, ibu harus terima ayat ini mentah-mentah dan matang-matang. Nggak usah ada reserve apa-apa. Terima ayat ini. Saya terima. Begitu Bu bilang, saya terima semua ayat Quran dari alif sampai ya, dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbil nas. Saya terima sam'an wa ta'atan. Cuma memang saya tidak mau suami saya kawin lagi. Nggak apa-apa, boleh begitu, boleh. Berarti tidak ngingkarin Quran, ya? Tidak ngingkarin Quran. Yang parah kan begini bilang, emang surga cuma itu saja, emang sunnah Nabi cuma itu doang. Kalau urusan sholat biar capek saya kerjain, haji zakat mahal saya lakuin, puasa biar kata lapar saya kerjain. Tapi kalau urusan laki kawin lagi, saya kagak terima. Tuhan kagak adil di urusannya, kagak bener ini. Nah lo, apa itu? Ingkar nggak itu? Ingkar. Makanya terima, ya Allah saya terima ayatmu. Karena engkau yang berkata, engkau yang berfirman, engkau yang punya otoritas hukum. Saya terima ayatmu ya Allah, bahwa suami saya sebagai laki-laki, dia punya hak untuk nikah lagi dengan perempuan lain. Saya terima itu ya Allah. Tapi saya berusaha dengan sungguh-sungguh agar suami saya tidak nikah lagi. Bagaimana caranya? Tolong bantu saya ya Allah. Begitu dong. Bener tuh Pak. Bener nggak kalau gitu? Itu. Saya ngajarin yang bener loh Bu, bukan ngajarin yang salah. Masalahnya kadang-kadang emosinya membabi buta sampai ayat ditabrak. Ini jadi masalah. Jangan ditabrak ayatnya. Jangan melotot gitu Pak, serem saya. Biasa aja kali. Lihat dulu ketika Quran diamalkan, Quran ini dijalanin dari alif sampai ya, nih Quran ayat demi ayat dilakonin. Dunia ini kemudian dirubah oleh Allah menjadi aman dan tertib. Awalnya yang baca Quran cuma Nabi Muhammad, didengar oleh Abu Bakar ngikut, didengar Sayyidah Khadijah ngikut, didengar oleh Sayyidina Ali ngikut, didengar oleh Bilal ngikut. Kemudian dibacakan ayat kemana-mana, Sayyidina Utsman ngikut, Abdurrahman bin Auf ngikut, dan yang lain-lain pada ngikut. Alhamdulillah. Sampai kemudian orang-orang tidak suka karena yang ngikut masih sedikit. Terpaksa Nabi memindahkan dakwahnya ke Madinah. Alhamdulillah di Madinah mayoritas Banu Madinah menerima ayat Quran ini, didengar dan mereka terima penuh dengan sepenuh hati. Sampai perintah perang pun mereka terima dengan begitu ikhlasnya. Masya Allah. Dan kemudian Allah buktikan dengan sabda Nabi, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah angkat satu kaum dengan sebab Quran, dan Allah akan rendahkan satu kaum juga gara-gara Al-Quran. Allah angkat Quran kaum karena mereka benar-benar berpegang dengan Al-Quran dan amalkan Quran. Maka ternyata dunia tunduk di bawah kaum muslimin.
Dulu orang Arab gak pernah dihitung dalam peradaban masa itu. Yang ada hanya Persia dan Romawi. Bangsa Arab tidak dikenal di mana-mana. Tapi kemudian begitu Nabi membawa Islam di Jazirah Arabia, akhirnya dua kekuatan besar, Romawi dan Persia, tunduk di bawah kaki kaum muslimin. Sampai kemudian dunia di bawah kekuatan kaum muslimin, hingga runtuhnya Daulah Utsmaniyah Turki di abad modern, the sick man of Europe. Muncullah penjajahan dunia barat yang sampai hari ini, walaupun judul penjajahannya dihapuskan, tetapi praktek penjajahan dalam bidang-bidang tertentu masih terjadi di negara-negara kaum muslimin. Sebabnya apa? Kalau dulu umat Islam kecil, sedikit, lemah, tapi kemudian menjadi kuat karena mereka membacakan Quran dengan hatinya, membacakan Quran dengan semangat amalnya. Mereka gunakan Quran sebagai pedoman hidupnya, dan mereka hidup di jalan Al-Quran. Allah muliakan mereka, Allah menangkan mereka, Allah unggulkan, Allah berikan kejayaan kepada mereka. Tapi kenapa setelah umat ini menjadi jaya, menjadi penguasa dunia 7 abad di Eropa, Islam berkuasa, tapi kenapa kemudian tiba-tiba runtuh dan jatuh, kalah, terjerembab, tak berdaya sampai hari ini? Nggak jauh dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Allah akan jatuhkan, Allah akan rendahkan umat gara-gara Al-Quran. Kenapa? Mereka tinggalkan Al-Quran, tidak lagi mau berkenan dengan Al-Quran. Kitab sucinya di rumah memang Quran, tapi praktek amaliyahnya jauh dari praktek Quran. Ini nabinya masih Nabi Muhammad, kitab sucinya masih Al-Quran. Kapan? Di majlis taklim. Nabinya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran. Di mana? Di masjid. Tapi lihat di pasar, apa kitab suci mereka? Kitab suci mereka bukan lagi Quran, nabi mereka bukan lagi Nabi Muhammad. Ketika di pasar, nabi mereka adalah Adam Smith. Nabinya kaum ekonom yang mengajarkan bagaimana cara transaksi, berdagang dan berbisnis yang menguntungkan. Teori Adam Smith yang dipakai. Maka ternyata kaum muslimin pun dalam berdagang otaknya otak Adam Smith sama, yang penting untung gede, walaupun harus nipu nggak ada urusan, bohong itu biasa. Timbangan diganjel, takaran ditonjok bawah. Yang penting untung gede. Kata siapa? Adam Smith. Nabi Muhammad bilang kagak boleh. Ternyata kata Kiai Haji, kalau kebangetan jujur dagang kapan untungnya? Lah, siapa Nabi? Ente baca Quran, tapi ente abaikan isinya. Nabinya Nabi Muhammad, Qurannya sebagai pedoman hidup di mana? Di masjid, di majlis taklim. Tapi dalam dunia politik, di panggung politik, nabinya bukan lagi Nabi Muhammad, tapi Niccolo Machiavelli yang mengajarkan untuk merebut kekuasaan dengan berbagai macam cara, hatta harus melumak musuh dan lawan politik. Itu yang sekarang terjadi. Betul? Qara'tumul Quran walam ta'malu bihi, kau baca Quran tidak amalkan isi. Padahal Quran Pak dibaca saja Pak, itu udah berpahala besar, apalagi diamalkan. Hatta baca Quran Pak sambil diamalin, baca Qurannya sambil sholat, sambil berdiri, 100 kali pahalanya. Kalau baca Quran sambil duduk, sambil nyantai, satu huruf itu 10 kan? Kata Nabi satu huruf 10. Ibu nyantai habis sembahyang baca Quran, satu huruf 10. Berarti kalau ibu baca 100 huruf udah dapat berapa? Nenek ini belajar itu 100 huruf dikali 10 jadinya 1000. Kalau 1000 huruf dikali 10, 10.000. Tinggal hitung aja. Di Quran Pak, Quran itu dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan jumlah huruf dalam Al-Quran kurang lebih, ini kurang lebih, saya lupa ujungnya, tapi kurang lebihnya di situ 1.270.000 huruf di Quran. Jadi huruf Quran jumlahnya kurang lebih ada 1.270.000. Sekarang kalau kita baca Quran 30 juz dikali 10 aja udah berapa coba? Ayo belajar ngitung dong, biar semangat baca Quran. Kita baca Quran 30 juz kan? Sekarang kita pakai proyeksi baca Quran 1 hari 1 juz, berarti 1 bulan khatam. 1 hari baca Quran kira-kira berapa lama? 1 juz kira-kira baca Quran berapa lama 1 juz? Kalau yang lancar 20 menit gitu ya. Kalau yang ngesot 1 jam.
Jadi paling lama 1 jam 1 juz selesai. Kalau yang udah biasa bacanya hadir begitu, itu mungkin 20 menit selesai. Tapi kalau bacanya ngesot, nutur atu-atu, nah memang lama, mungkin 1 jam. Kita istiqomah 1 hari 1 jam duduk baca Quran, berarti 1 bulan hatam. Berarti kita udah baca 1.270.000 kali 10. Berarti 12.700.000 itu gaji ente dari Allah tiap bulan. Bandingin mah gaji ente sama cukong ente sama tuan ente sama bos ente, berapa ente digaji sebulan? Ente kerja 8 jam 1 hari sama bos ente. Saya nggak tahu UMR di Lampung, UMR di Jakarta 3,2 juta. Itu udah ngetop tuh di ibu kota Jakarta 3,2 juta sebulan. Berangkat jam 6 pagi, pulang jam 8 malam. Gajinya cuma 3.200.000 satu hari. Berangkat kerjanya dari jam 6 sampai jam 8 baru pulang sampai di rumah karena macetnya. Kerjanya 8 jam, tapi gajinya cuma 3.200.000. Paham nggak? Coba bandingin ente kerja sama Allah, 1 hari ente kerja sama Allah baca Quran 1 jam, digaji 1 bulan sama Allah 12.700.000. Goblok kalau nggak mau. Ayo. Makanya saya bilang tadi, otak dunia pinter dia, otak akhirat nggak bisa ngitung. Ente yang baca Quran duduk doang, nggak capek. Digaji 12.700.000 sama Allah sebulan. Dijawab sama dia. Itu kan pahala, Ustaz, nggak kelihatan. Bukan duit ngasihnya. Nah, itu karena ente nggak yakin. Coba ente yakin, baca terus istiqomah. Bacanya lillah, bukan lid duit. Bacanya lillah, bukan karena untuk dapat apa-apa. Yakin gak bakalan ente punya rezeki kurang dari segitu sebulan. Allah akan kirim rezeki sama ente. Percaya gak? Percaya gak? Percaya sih, tapi belum yakin. Kalau ente mau yakinin, ente praktekin sendiri. Kalau ente praktekin istiqomah setiap hari, gak bakalan kebelangsak bu hidup kita. Gak bakalan susah. Kebelangsak itu gak bakalan. Kalau susah biasa. Kalau kebelangsak enggak. Kebelangsak itu artinya apa ya? Udah parah banget. Jadi rumah kontrak udah 3 bulan belum bayar, mana kerja di PHK, mana anak yang terakhir lagi bengek, mana istri lagi hamil udah bulannya, mana orang tua di kampung lagi sakit. Nah loh, akumulasi masalah nggak ada jalan keluarnya. Nggak bakalan begitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Ahli Quran pun nggak bakalan begitu. Yakinkan, yakinkan. Makanya lihat para ustadz, mana ada ustadz hidupnya kebelangsak, nggak ada. Ustadz aman-aman semua, mau resesi mau apa aman. Mana ada ustadz demo kenaikan gaji, nggak ada. Guru masih ada yang kayak ustadz nggak ada dia. Betul. Lurah aja demo sampai rusuh di Senayan. Coba ustadz mau demo ke siapa? Demonya kemana? Ya ke Allah. Karena dia nggak pernah ngandelin manusia, ngandelinnya Allah. Ya Allah yang beresin. Bagaimana caranya? Ya caranya Allah, bukan cara kita. Ya terserah aja, alhamdulillah. Gak usah ngurusin urusan Allah. Itu urusan Allah aja udah gimana kayak caranya. Dan kadang-kadang lagi diam aja di rumah. Ya Quran aja. Tamu datang, pulang kan dia nggak pulang doang pak, kan salaman aja ke pelintangan, masukin aja. Lah kalau 3 orang tamu datang, kan banyak kan gede pak, 200 aja 3 orang dan 600.000 gaji siapa? Boleh data yuk. La ilaha illallah. Udah Allah urusannya. Ijazah saya penyanyi belum pernah saya pakai ngelamar kerja. Padahal saya sarjana terbaik di IAIN. Ada piagamnya dari Menteri Agama. Kalau saya sodorin langsung masuk pak, saya kerja. Gak usah
Enggak saya mau kerja sama Allah aja. Gitu aja udah dari dulu. Anak saya juga begitu sekarang. Lu nggak usah sekolah toh, lu ngapal Quran aja. Nggak usah kerja sama manusia, kerja sama Allah. Orang kerja sama Cina aja makan, masa kita sama Allah kagak makan? Begitu aja udah saya makan. Orang saya udah ngerasain. Nggak usah pakai minta. Nggak usah minta sama manusia. Kayak lagi ceramah minta dibayar, mak norak. Bener, Ustadz Kiai ngajar pakai minta dibayar, pakai transaksi. Emang dia nggak baca Quran tuh Ustadz? Ke Quran dia baca ayatnya, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti yang nggak minta upah. Jangan cuma dibaca tuh ayat, amalin. Nggak usah minta dibayar, nggak usah minta diupahin. Ustadz Tajul Muslim, saya yakin di sini nggak bakal ikut orang kalau jerewel sama minta duit. Enggak, saya yakin beliau ngajar karena Allah, karena ikhlas dia berjuang di jalan Allah. Betul. Nggak usah Ustadz, nggak usah minta dibayar. Naib kita, bahkan kagak boleh kita minta dibayar. Apa yang salah tahu, lebih nggak boleh lagi lu pada ngaji kagak bayaran. Betul. Ya usahakan berarti gak usah minta dibayar kalau begitu. Saya juga begitu. Saya dulu nang ceramah nggak pernah saya nanya mau dibayar berapa, enggak. Ustaz datang ya, insya Allah. Kapan tanggal sekian? Insya Allah ada agendanya kosong saya jalan. Berangkat, saya beli tiket sendiri, jalan sendiri. Di Jakarta pun dino saya jalan sendiri, kemana saya jalan sendiri. Gak mau dijemput, emang kewajiban saya udah. Saya nggak mikirin amplop. Enggak, isi juga. Saya nggak pernah mikirin begituan. Saya anggap ini amanah, Allah masih percayakan saya, Allah masih mau gunakan saya jalan. Yang saya pikirin apa yang harus saya sampaikan, bagaimana cara nyampein, bagaimana supaya jamaah paham, dan bagaimana saya ada manfaat. Itu yang saya pikirin. Urusan amplop kan udah ada panitianya kan yang mikirin. Apa urusan begituan? Lah jangan ikut campur urusan orang. Betul. Urusan dia, masa saya mikirin dia? Itu mah urusannya. Betul. Lah masing-masing bagiannya. Saya nggak usah kudu minta, orang jadi punya pikiran kok. Saya pakai yang yakin saya jamaah berani ngundang, bukan jamaah gila. Insya Allah jamaahnya jamaah orang normal semua, orang punya pikiran semua. Jadi nggak usah rewel Ustaz. Tadi udah tahu itu mah nggak usah dibahas. Ngerti Pak Ustaz? Saya kadang-kadang ada Ustaz begitu, Ustaz ini orang ngaji mau pada kagak bayaran. Udah Ustaz, jangan pakai minta bayaran. Atau ente ngarep hati ente ke jamaah, rezeki ente susah. Jadi ente ngarepnya sama Allah, karena kerjanya kepada Allah. Nanti Allah yang ngatur semua. Jalannya dari mana itu urusan Allah. Gitu aja. Gak usah ngatur Allah pokoknya. Lah ini sampai 10. Lama ini baru sampai 2. Habisin? Enggak, capek. Saya sebutin aja nih, tadi udah ya. Yang bikin hati mati, ngaku beriman tapi tidak mau taat. Yang kedua, baca Quran tapi tidak mau diamalkan. Yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kamu mengaku cinta kepada Rasul tetapi kamu tinggalkan sunnah-sunnahnya. Ya. Jangan sampai kemudian kita berani meninggalkan sunnah Nabi. Kalaupun kita merasa belum mampu, akui saja kita belum mampu, tapi bukan berarti kita nolak. Betul. Atau saat kita tidak jalankan itu, jangan katakan bahwa itu tidak menjadi keharusan. Harus buat kita, tapi memang kita belum mampu. Akui saja. Termasuk ibu makan pakai apa yang bagus? Makan pakai tangan, tapi ternyata orang sekarang makan pakai apa? Sendok sama garpu. Nabi ngajarin nggak sendok sama garpu? Nah, terus ente pakai gituan siapa yang nyuruh? Kayak dia bilang, dulu kan Nabi makan pakai tangan karena belum ada sendok, kan konyol. Ente ngaji fikih dong, di fikih itu ada bab khusus ya tentang larangan menggunakan bejana emas dan perak. Udah dikenal yang namanya gelas, dikenal namanya sendok. Bahasanya kan ada al-mu'allaqah gitu ya. Mil'aqah itu kan sendok. Ada, bahkan terbuat dari emas dan
perak, maka diharamkan dalam Islam kalau mensimbolkan kesombongan, tidak ada kesetaraan. Islam mengajarkan kesetaraan, maka yang kayak begitu diharamkan oleh Islam. Jangan bilang nggak ada. Ente baru punya sendok plastik aja belagu, kayak bilang nggak ada. Ada. Cuman pakai tangan ini sehat, makan pakai tangan ini resik dan bersih. Malah dibilang jorok. Yang jorok yang mana? Yang pakai sendok yang jorok, bukan pakai tangan. Coba ente makan di warteg, makan di warung Padang, makan di prasmanan, ente makan pakai sendok, ente bisa pastikan sendok bekas siapa tadi? Kalau bekas ustadz masih mendingan ngalap berkah. Kalau bekas bajingan tadi gimana? Orangnya kena HIV lagi. Ya, ente bisa jamin nggak? Sendok di restoran, nyucinya belum tentu bersih, dikobok-kobok dong, di ember selesai. Cuma dilap pakai tisu. Ente mau anggap bersih dari mana? Tapi kalau pakai tangan sendiri kan tahu kalau tangan kita kotor pasti kita cuci dulu. Dan ketahuilah sungguh-sungguh wahai hamba-hamba Allah, ini tangan belum pernah masuk ke mulut orang lain. Ayo kan? Lo berarti. Ente mau ngomong apa yuk? Berarti siapa yang jorok? Pakai sendok pakai tangan? Iya. Nabi nggak bakalan salah ngajarin. Dari sisi kesehatan makan pakai tangan, pakai sendok lebih sehat pakai tangan. Kenapa? Tangan ini mengandung enzim yang akan mempermudah fermentasi makanan yang akan masuk ke dalam perut kita, yang nanti bakal digiling di dalam perut. Kita bisa buktikan makanan umpamanya sayur, kita ambil dengan sendok, dengan kita ambil pakai tangan, mana yang bakal basi duluan? Yang kena tangan pasti basi, berarti di tangan kita ada sesuatu. Makanya kita makan pakai tangan, kita bejel-bejel dulu pakai tangan. Ini udah cukup nih, raginya nih. Begitu masuk ke perut, disimpan di sini, diolah, gampang hancurnya. Maka perut jadi sehat. Itu yang Nabi ajari, kenapa ditolak? Kenapa? Ditolak. Belum lagi kalau makan pakai tangan. Tangan ini kan menghantarkan massa. Informasinya dari sarafnya ada di sini. Jadi kalau kita lagi makan begitu ada batu, dia bilang, "Bang, ada batu." "Bang, batu tuh pindahin, dah, pindah buah." Makan pakai tangan, "Pok, tulang itu, pok, tulang." "Oh iya, yang buah." Jadi makan masuk udah bebas batu, bebas tulang. Kalau sendok kan budeg. Dia nggak ngasih tahu mana batu, mana tulang. Udah aja masuk, wah nyangkut tenggorokan. Nabi ngajarin itu yang kayak begitu aja diajarin sama Nabi. Apa yang kurang coba? Apalagi urusan negara apa? Buang hajat aja, buang hajat ada aturannya dalam Islam. Kita sekarang bangga, bukan pakai sunnah Nabi, tapi modelnya American standar. Ya, WC-nya American standar. AS. Iya, mau beli yang mahal-mahal itu, wastafel segala macam, petongkrongan itu apa? American standar. Berarti standar beraknya orang Amerika. Ente selama ini pakai orang Amerika apa pakai Nabi? Nah, ayo, reksa sehari-hari amalan kita. Sudahkah kita akrab betul dengan sunnah Nabi? Minimal, kalaupun kita belum mampu menjalankan atau ada satu kendala untuk melakukan, jangan ingkari adanya sunnah Nabi. Umpama kita makan pakai tangan atau kita makan pakai sendok, sekali-kali kita makan pakai sendok, kita bilang, saya pengen pakai sendok dulu nih, enak nih, orang-orang pada makan pakai sendok juga, nanti kalau dia gara-gara ngeliat saya pakai tangan makannya jadi kagak nafsu, kan urusannya kagak enakin orang. Kita jaga juga nih gitu. Hati kita belum terlalu kuat dakwahnya, ya bisa, nggak apa-apa, tapi tidak mengingkari kelebihan dan keutamaan makan pakai tangan, nggak ada masalah. Tapi kalau mengingkari, itu jadi masalah. Lah kagak rapi-rapi, ceramah dijelasin semua ini ya. 3 ada tuh. Ngaku beriman tidak ibadah, ngaku cinta Quran tapi tidak diamalin, ngaku cinta Nabi tidak mau menjalankan sunnahnya. Yang keempat, idda'aitum dukhulal jannah wa lam ta'malu laha, kamu mengaku ingin masuk surga tapi tidak mau beramal.
Yang kelima, idda'aitu najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu ngaku ingin selamat dari neraka, tapi ternyata kau lemparkan dirimu setiap hari ke dalam api neraka dengan maksiat. Yang keenam, idda'aitum adawata syaitan wa ata'tumuhu wa wafaqtumuh. Kamu mengaku bermusuhan dengan syaitan, tetapi seringkali kamu taati setan, dan kerjaanmu juga seringkali sama dengan kerjaan syaitan. Allah udah bilang sama kita, inna syaitan lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh bagi kamu, jadikan dia musuh, jangan jadiin kawan. Hari ini malah terbalik, setan dikawanin, tetangga dimusuhin. Ada? Baik-baiklah ente. Ini mumpung mau puasa, bulan baik, hari baik. Yang punya masalah sama tetangga beresin dah. Musuh ente bukan dia, musuh ente seton. Enggak, kadang-kadang marahnya kayak tahunan, kadang-kadang suruh baik aja kadang-kadang malah dulu. Gua mah gak ada masalah apa-apa, dia aja yang punya masalah sama gua. Gua mah asal jenanya juga besok gua jawab. Tapi kalau buat gua nanya duluan, kayak mampus gua gak sama lu sama dia. Bekawan sama siapa? Bekawan sama setan itu. Berapa tuh? 6 7 sekarang. Dapat itu mau takum walam tak tahu biru bihim. Kamu sering ngumburin orang mati, tapi kenapa? Kamu tidak pernah mengambil pelajaran, mengambil takbir dari kematian itu. Dahsyat Pak, orang mati itu dimasukin ke kuburan gak ada temannya, digali 2 meter Pak, dibikin kobakan di dalamnya, masukin, dimiringin, ganjelannya bukan emas dan perak, tanah, pipinya ditempelin sama tanah, diganjel. Oh Pak, pakai dinding ari rapat, renggang aja dikit didempul pakai tanah. Bener kan? Turun tanah pelan-pelan, sendirian. Apalagi mati orang kaya Pak, nyongjoknya banyak, semangat anak buahnya pada nginjek, pengen dia tambah upahnya. Kalau orang miskin makan yang ngantar dikit Pak, lu aja soalnya, lu aja. Orang susah, makanya orang susah kuburannya kagak padat. Orang susah, orang kaya padat kuburan. Orang susah kuburannya, ini kuburan siang nih, malam hujan, besok lihat meledos ke bawah. Orang susah sama kuburannya, kenapa? Injekannya nggak padat. Tapi orang kaya, nggak bakalan meledos. Kenapa? Lu nginjek semangat. Artinya siapapun bakal dipendam ke dalam tanah, termasuk kita semua bakal jadi bangkai, bakal jadi konsumsi cacing. Jangan percantik wajah saja, percantik hati ini. Wajah bakal dimakan sama binatang-binatang tanah. Ente senam, ente olahraga, tapi sembahyang kagak mau, makanan cacing. Ente main bola, badan pada sehat, tapi kagak mau ibadah, makanan cacing. Serem. Makanya Sayyidina Utsman, kemana aja Sayyidina Utsman? Kalau ngelihat kuburan berhenti nangis. Ngelihat musuh nggak ada nangis. Sayyidina Utsman bin Affan ngelihat musuh nggak nangis. Asal ngelihat kuburan nangis. Ditanya kenapa wahai Utsman, kamu kenal kuburan nangis? Aku nangis. Kenapa? Karena aku nanti bakal dimasukin ke kuburan dan gak kebayang aku bakal sendirian, kagak ada yang bisa minta aku tolong, aku sendirian di sono. Sekarang masih banyak teman, banyak saudara dari kuburan minta tolong sama siapa? Sayyidina Utsman tuh sama neraka juga kagak nangis. Sayyidina Utsman kenapa? Rame-rame di neraka mah. Di kuburan sendiri. Keluarga pulang, betul. Kekayaan, jangankan harta, tikar butut dicari. Saya membuat tikar, buat lu kali? Enggak, deh. Buat tinggalan berarti, ambil balik lagi. Tikar bututnya diambil Pak. Kita pulang bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Bawa badan gemuk, badan kurus, ya kan? Bawa ambisi, bawa nafsu. Yang bagus kita bawa amal soleh. Yang ke-8, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu mengatakan bahwa mati sebuah kepastian, tetapi mengapa kamu tidak mempersiapkan dirimu menghadapi mati? Tahu kita mati Pak? Kita bakal mati. Kapan kita mati?
Saking nggak taunya saya boleh berandai, bisa bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, ibu-ibu duluan, terserah. Namanya juga nggak tahu. Bukan matinya kita takutkan, tapi bagaimana situasi mati kita. Kita berharap mudah-mudahan mati kita husnul khatimah. Bagaimana supaya husnul khatimah? Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan perilakunya selama dia hidup. Jadi kalau perilakunya kayak begini nih, selalu cinta sama majelis alim, cinta dengan orang soleh, cinta dengan orang alim, cinta dengan kebaikan, selalu melakukan kebaikan, insya Allah mati dalam keadaan baik. Itu saja, jangan jauh-jauh dari itu. Kemudian yang ke-9, akal tu nikmat rabbikum walam tashkurulah. Kamu udah banyak makan nikmat Allah, tapi kamu tidak pandai-pandai syukur kepada Allah. Selalu kurang, selalu menghujat Allah. Padahal nikmatnya Allah bersama kita nggak ada kurangnya. Hanya mungkin volumenya dan bentuknya tidak sesuai harapan kita. Tapi kan hidup ini memang bukan maunya kita, hidup ini maunya Allah. Jadi apapun yang dikasih sama Allah, sesungguhnya itu bagian yang terbaik buat kita. Maka itu mengendalikan keinginan kita dan berusaha menyesuaikan apa yang Allah mau dengan diri kita itu. Wa nahan nafsa anil wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya. Siapa orang yang takut kepada Allah lalu dikendalikan nafsunya, maka surga akan menjadi tempat kembali. Jadi banyak syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir ke-10, istaghaltum bi uyubi ikhwanikum fala tarawna uyuba anfusikum. Kamu selalu sibuk dengan aib orang lain sampai kamu tidak sempat melihat aib dirimu sendiri. Kata Haji Omar, melihat semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Emang bener Pak, kalau gajah di pelupuk mata gak kelihatan yang lain ya? Ya ketutup. Ya Omar gimana sih dia bikin lagu? Semut seberang lautan kelihatan, ya udah jadi kan bisa pakai teropong, betul ya? Kalau gajah di pelupuk mata, jangankan gajah. Ini aja di sini nggak kelihatan banget, nggak kelihatan bapak, bener Pak. Boleh jangan di pelupuk mata kali, di depan mata gitu mendingan. Di pelupuk mata ya nempel, jangan kelihatan apa-apa. Gimana sih Oma bikin lagu yang bener. Ya, maksudnya dia sih begini Pak, kesalahan orang sekecil apapun kita bisa nilai, sementara kesalahan diri sendiri selalu kita tidak mampu melihat. Yang benar bagaimana? Kata Sayyidina Ali, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang disibukkan dengan aib dirinya sehingga dia tidak sempat melihat aib orang lain. Paham? Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari 10 fitnah ini. Allah bukakan mata hati kita, Allah cerahkan hati kita, Allah sinari dengan cahayanya, Allah bukakan faham kepada kita, Allah berikan sinar cahaya iman kepada kita, Allah bimbing dengan taufik dan hidayah, Allah perbaiki segala salah dan dosa kita, Allah kuatkan segala amal perjuangan kita. Dan kita doakan Ustaz Tajul Salihin yang sedang berniat ini membangun pondok pesantren tahfidz Quran tanwirul qulub. Maju Ustaz berjuang lillahi ta'ala, insyaallah sandarkan kepada Allah hati kita, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Dan buat yang dengar sini wajib ente bantuin, kalau ente ngeliatin doang kalau Ustaz masuk surga ente ngelongo aja menyatuk. Ini udah dilihatin begini, jangan biarkan dia berjuang sendiri, kita pengen ikut di belakangnya termasuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.